Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk situasinya maskulin. Insyaallah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Jadikan ini sebagai jembatan dan juga payung kita. Tetap mintanya kepada Allah dan Tuhan kalian masing-masing. Oke, kita lihat situasinya maskulin. Eight of Pentacles. Four of Pentacles. Two of Pentacles. Kamu bisa berdealing dengan earth sign, atau kamu earth sign, atau rising moonnya kamu earth sign. Nine of Wands. Five of Swords. Maskulin nih orangnya gampang putus asa, gampang merasa sia-sia. Jadi kayak prasangka buruknya itu susah dihilangkan ya. Jadi negatif terus dari apa yang dilakukan, dari apa yang dikerjakan. Kalau tidak menghasilkan buat dia, ya dia merasa sia-sia gitu. Padahal apapun yang kita kerjakan dan tidak kerjakan itu tidak sia-sia ya guys. Pastinya ada efek, ada hasil ya. Dan di sini maskulin mencoba memperbaiki trust issue di masa lalu, tapi kayaknya sia-sia ya buat dia. Kenapa? Karena dia orangnya banyak keraguan, banyak kebimbangan, gampang kehasut, gampang kegoda ya. Sehingga apa yang dia pelajari untuk memperbaiki kisah masa lalu ataupun trust issue pada dirinya, bahkan sudah kerja keras siang malam gitu ya, tapi nggak ada hasilnya guys ya. Tidak ada kebahagiaan. Dan ini membuat maskulinnya merasa sia-sia hidupnya. Sedangkan feminim di sini ya akan menerima kebebasan finansial. Jadi banyak sekali rezeki yang berdatangan ke feminim ya, karena komitmennya feminim dalam memperbaiki kebahagiaannya di arah yang lebih positif ya. Perbaiki kehidupannya, perbaiki tentang kedewasaannya ya, menerima kebahagiaannya tapi dengan mengambil resiko ya. Dia tahu nih memperbaiki diri resikonya besar. Salah satunya ya harus merelakan, mengikhlaskan harta ya. Tapi di sini feminim akan meraih kebahagiaan yang dia sudah kerjakan. Dia akan terima dengan lebih banyak lagi. So, maskulin di sini harus banyak belajar dari feminim ya. Cara memperbaiki kebebasan dia, cara mengacak diri. Ini ngacak nih sayang ya. Ya guys, ini ngacak dia. Jadi kebahagiaan itu harus memantul dan bisa membahagiakan banyak orang, bukan hanya bahagiakan diri sendiri. Jadi feminim itu mempunyai prinsipal gini, ya kalau gue punya rezeki gue harus bisa memantulkan cahaya untuk orang lain. Jadi bukan hanya rezeki untuk diri sendiri ya.
Aku ngeliatnya di sini. Makanya rezekinya ini memberikan kebahagiaan dan ini akan menjadi suatu kebebasan finansialnya si feminim, ya. Maskulin. Di sini aku ngerasanya kamu mencoba memperbaiki keuangan, karir, bahkan juga dengan image kamu ya. Tapi ternyata sia-sia, ujungnya ya kamu merasa pasrah, bahkan juga menjadi orang yang gampang menyerah ya. Aku ngerasanya, dan ya kamu harus banyak belajar berprasangka baik aja sih kalau aku lihat ya, maskulin. Kalau kamu prasangkanya buruk ya otomatis hasilnya akan buruk terus. Ya, yang ada kegelisahan dalam hidup kamu ini tidak akan pernah putus. Gak ada kedamaian intinya. Kita lihat Eight of Pentacles-nya ya, clarify. Tuh, Three of Swords, Seven of Wands. Kamu selalu mencari triparty, soalnya gali tutup lubang tentang triparty. Tuh, ketika kamu bahagia, kamu mencari triparty, kebahagiaan di luaran sana. Pada akhirnya ya kamu tersakiti sendiri, kamu terluka, bahkan kamu juga ya terkhianati. Ini bisa sampai bertahun-tahun ya pengkhianatannya ya, maskulin tuh. Yang ada kehidupan kamu itu hanya bayang-bayang saja nantinya ya. Jadi nggak mau kamu harus memperbaikinya. Memang kalau memperbaiki diri itu kita belum bisa mendapatkan hasil dengan instan, nggak bisa. Bahkan ada yang bertahun-tahun. Itu pun ada yang bertahan, ada yang give up ya. Kalau yang bertahan itu bisa sampai bertahun-tahun, minimal itu setahun 2 tahun ya. Dan maksimal itu bahkan bisa sampai 7-9 tahun, bahkan puluhan tahun. Nah hasilnya pun tidak main-main gitu ya. Hasilnya pun luar biasa. Kalau bukan untuk kita ya untuk keluarga kita, untuk keturunan kita gitu ya hasilnya. Kita lihat dengan Four of Pentacles-nya. Tuh, kamu hanya meraih ataupun mencari kebahagiaan untuk dirimu sendiri ya. Ya, senang-senang dunia saja sih, duniawinya. Ya, dan ini membuat hidup kamu stuck jadinya. Karena kamu terpaku dengan kebahagiaan ukuran kamu sendiri. Jadi rasa empatinya nggak ada. Ya. Dan di sini feminim sudah mulai berdamai dengan sikap kamu, dengan langkah kamu ya di sini. Kita lihat Two of Pentacles-nya. Tuh ya. Kamu masih menutupi tentang kebebasan kamu, menutupi tentang perselingkuhan, ya, skandal kamu juga masih menutupi tentang rencana hidup kamu sendiri. Jadi kamu nih tidak jujur kalau aku lihat ya terhadap pasanganmu. Karena kamu mentingin tentang kebahagiaan kamu sendiri. Aku ngerasanya. Dan ya kamu harus belajar jujur sih. Kalau menurut aku ya, belajar jujur dengan situasinya kamu, dengan orang-orang sekitarnya kamu. Dan kamu juga harus belajar terbuka gitu loh. Bukan karena kamu lagi ingin dekat dia atau kamu inginkan sesuatu dengan dia,
terus kamu menjaga komunikasi dan terbuka, dan ketika kamu sudah memilikinya atau mendapatkannya, kamu malah meninggalkannya dia dan kamu menutupi mencari yang lain lagi. Ya, usahakan jangan seperti itu ya. Jadi kamu harus jujur terus menerus kalau bisa gitu dalam sebuah hubungan, kalau bisa. Bentar ya guys. Dan di sini juga kamu harus bisa menghindari, belajar dari masa lalu ya, dari kesalahan kamu. Salah satunya tentang perselingkuhan. Dan kamu juga harus hindari skandal. Skandalnya yaitu tentang kebohongan, tentang penyakit hati ya, rasa iri, itu harus dihindari. Aku ngerasanya di sini kamu ya harus banyak belajar benahi diri ya, bukan hanya sesaat gitu. Tuh, yang ada kamu akan dihantui tentang pembayaran karma tuh ya. Tuh, karena feminimnya memutuskan untuk menyudahi trust issue di masa lalu yang kamu buat. Ya. Ini susah payah loh feminimnya memutuskan trust issue-nya yang ya kalau dibilang menggenggam ya menggenggam pikiran dan langkahnya feminim selama ini. Dan di sini ya maskulin akan dibayangi menerima pembayaran karma perlahan tapi pasti, karena dari apa yang kamu tanam ya ini akan dibayangi tentang kehancuran. Ini bisa sampai 7 tahun bahkan 7 turunan ya maskulin. Jadi kamu harus banyak belajar tentang pembenahan diri secara benar ya. Jadi bukan hanya duniawi saja yang kamu kejar, perbaikan dirinya. Jadi kayak gini loh, ya jangan traveling kemana-mana kalau tidak memberikan efek baik, efek positif ke kamu gitu loh. Terus juga kalau bisa ya healingnya, kalau orang Islam mah ke Mekah, kalau memang dikasih rezeki dan diizinkan gitu ya. Kalau nggak ke Mekah ya ziarah ke wali-wali gitu, karena untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan energi positifnya gitu ya. Dan ya maskulin juga harus menghindari teman-teman, orang-orang yang memberikan energi negatif ya. Salah satunya adalah seseorang yang tidak bersyukur ya, gitu, harus dihindari. Ditambah orang yang pelit akan sedekah harus dihindari ya. Penyakit hati harus dihindari ya. Orang-orang yang penyakit hati, iri dengan kesuksesan orang lain ya, itu harus dihindari karena itu nggak baik ya guys, itu nggak baik. Dan ya maskulin harus bisa belajar menerima keadaan. Kalau saat ini lagi jatuh ya udah terima gitu ya, dengan prasangka baik kepada Tuhan ya, karena segala sesuatunya itu terjadi karena ya karma kita, karma orang tua, leluhur kita, pasangan kita, orang-orang sekitar kita ya, itu terkoneksi dari apa yang kita makan gitu ya, itu kan mengalir ke darah kita. Jadi makanya kita banyakin istighfar dan sholawat ya. Kita lihat 9 of Wands tuh, berdamai aja, berdamai, mengimbangi ketakutan kamu, kebingungannya kamu ya, dengan hal-hal yang ke arah positif. Tuh, maskulin, kalau kamu tidak berdamai dengan keadaan, otomatis berdamai dengan keadaannya itu dengan prasangkanya yang positif ya, dan kamu komitmen untuk perbaiki. Jangan gampang putus asa. Terus juga kamu harus bisa menghindari sekiranya
lingkungan kamu atau orang-orang sekitar kamu ataupun pasangan kamu misalnya yang memiliki energi vampir tuh energi negatif ya udah kamu hindari. Kalau itu orang tidak memberikan energi positif, hindari ya. Jangan sampai kamu terperangkap dan kamu belum siap untuk pembenahan, otomatis kamu akan tergesek dan kamu akan kena imbasnya, yaitu Waalaikumsalam. So, aku ngerasanya di sini memang maskulin tuh kayak belum siap, bahkan nggak mau sih, bukan belum siap, emang nggak siap sih gitu loh. Kita juga nggak bisa siap dengan keadaan berantakan kan, tapi mau nggak mau kita kan harus siap gitu. Nah maskulin itu nggak mau, bukannya belum siap, nggak mau siap, beda ya guys. Dan ya mau nggak mau dia harus dipaksakan dengan keadaan, dengan situasinya ya, karena segala sesuatunya pasti ada pembayaran karma, bisa cepat bisa lambat gitu ya. Nah kalau cepat, dimana pasangan yang tersakiti itu buru-buru benahi diri, nah dia akan cepat dapat karma tuh ya. Tapi memang benahin dirinya itu nggak bisa langsung sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, nggak bisa ya. Semuanya butuh proses. Paling minim itu 40 hari 100 hari paling minim ya, paling minim. Itu pun harus berkelanjutan ya. Paling lama itu bisa 7 tahun, bisa seumur hidup, tergantung dari permasalahannya berapa lama ya, dan koneksinya gitu loh. Nggak bisa sembarangan ya guys, nggak bisa disamakan satu orang dengan satu orangnya gitu. Dan aku melihatnya di sini memang ya maskulin harus belajar menerima kenyataan ya. Harus tuh perbaiki kehidupan di masa lalu yang penuh dengan kecewa tuh ya. Karena kan dia meninggalkan keluarga demi ya salah satu alasannya bekerja, padahal ini demi kepuasan dirinya ya. Kita lihat 5 of Swords-nya. 5 of Swords please. Tuh. Ten of Pentacles and the Hangman. Tuh ya. Maskulin itu sulit melepaskan tapi sulit juga untuk komitmen. Ya, sulit melepaskan tapi sulit untuk menjaga. Ya, makanya maskulin di sini hidupnya akan selalu dipenuhi rasa ketakutan, rasa kegelisahan akan masa depan. Ya, tuh dimulainya pembayaran karma di tahun-tahun ini. Jadi buat kalian yang masih baru-baru tersakiti, buru-buru benahin diri. Jangan mikir tartor gampang lah, inilah, jangan. Carilah guru spiritual ataupun motivator yang bisa membawa kamu ke arah positif, tapi lebih baiknya itu positifnya itu ke arah ke agamamu ya, mendekati Tuhan. Jangan sampai menjauhi Tuhan ya, dalam mencari perbaikan hidup ya. Karena energi itu penting ya guys, bukannya nggak penting, itu penting banget energi spiritual itu, karena bisa memberikan kita kedamaian atau memberikan kita kehancuran, itu bisa ya. Jadi carilah seseorang guru motivator kamu yang bisa memberikan energi positif buat kamu, karena itu efeknya besar ya. Dan yang amanah, bisa memberikan kamu kebaikan ya, bisa menggunakan rezeki kamu itu untuk kebaikan, karena itu efeknya besar. Kalau rezekinya dari kamu, misalnya ya, kamu berobat nih, terus rezekinya itu digunakan untuk kebaikan di jalan dia gitu, kamu akan ngerasakan kedamaiannya. Dan apa yang dia biasa lakukan, misalnya dia suka bersedekah, kamu akan ikut-ikutan. Itu energi
ya, terkoneksi. Apalagi kalau guru kamunya itu selalu mendoakan rezekinya dari kamu tuh nyebutin nama kamu, ya, itu efeknya besar guys. Aku nggak main-main kalau masalah itu, memang itu efeknya besar dan itu terkoneksi sangat-sangat besar ke alam, ya, dan alam itu akan merespon, ya. So di sini maskulin, ya, sudah dimulainya kehidupan kamu dihantui rasa bersalah, dihantui rasa ketakutan karena adanya pilihan di masa lalu yang mana kamu meninggalkan sebuah keluarga atau seseorang yang mau menikah dengan kamu hanya karena, ya, alasannya bekerja, ingin kebebasan, tapi ternyata ada orang lain, ya. Ini harus dipikirkan kembali, ya, maskulin. Kita lihat lagi dengan oracle-nya. Kita lihat dengan oracle. Bentar guys, aku cari oracle-nya. Twin Flames, Palm Tree, Not Enough, and Love. Maskulin, banyakin bersyukur ya ketika kamu mendapati ketenangan. Sifat petualangannya kamu tuh harus dikontrol dan diredam, ya, karena di sini sebenarnya kamu tuh sudah ketemu dengan belahan jiwamu, twin flames-nya kamu, tapi karena kamu orangnya tidak bersyukuran dan selalu kurang dan kurang, pada akhirnya kamu sulit mendapatkan cinta sejati lagi, ya, maskulin. Di sini sulit, ya, dan itu membuat kamu, ya, jadi luntang-lantung. Ditambah lagi kamu juga nggak siap akan pembenahan, bahkan nggak mau, ya, tentang pembenahan karena takut dengan resikonya, takut akan karmanya, takut akan ya, tentang kesusahannya, kesulitannya. Kamu nggak mau, tapi mau nggak mau ya kamu dipaksa dari alam, ya, mau dipaksa dari ketentuan Allah, ya. Jadi kamu nggak bisa lari lagi, kamu nggak bisa nolak lagi, pasti ada masanya, ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Yin and yang, Zen, balance, union, duality, coupling, complement each other. And the palm tree, stability, security, permanence, growth, endurance, flexibility, and not enough. Nih, ini sifat burukmu nih. Selalu kurang dan kurang, ya, dan selalu nggak cukup, kurang bersyukur, ya. Frustration in a relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, ego, and issues and journey. Love, conditional love, self-love, oneness, passion, affection, attraction. Pada akhirnya kamu, ya, selalu kesulitan, depression ketika menggenggam cinta sejati karena kamu takut dia tulus nggak ya, dia baik nggak ya, dia benar nggak ya. Jadi ada rasa takut terus dalam dirimu, ya. Ketika kamu mendapati kestabilan hidup dari orang yang mencintai kamu dengan tulus, kamu kurang puas, sehingga kamu selalu mencari kesenangan di luar sana, pengakuan, ya, dengan dalih ingin mencari yang lebih tulus, yang gak ada. Yang lebih tulus itu ya gimana caramu memperlakukan pasanganmu juga, gitu aja, karena itu mirroring, ya, mirroring. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.